Bab 3275 Pria Tampan. Menyaksikan rintangan di depannya, wajah Mileye menjadi serius. Dia berbalik menyaksikan tampakan ilusi itu. Tampakan itu sangat khayal, seolah-olah akan langsung menghilang. Saat itu, mendadak tampakan ilusi berbicara, menunggu selama berjuta-juta tahun, akhirnya menemukan seseorang yang cocok. Mileye menatap tampakan ilusi, mengambil alih tubuh. Tampakan ilusi tertawa, betul. Mileye menjadi hening. Sudah lama sekali dia tidak bertemu dengan seseorang yang berusaha mengambil alih tubuh orang lain. Tampakan ilusi menilai Mileye, tertawa, dan dia bahkan adalah seorang yang ditakdirkan. Sungguh bagus, haha. Perempuan berapi melempar pandangan singkat ke tampakan ilusi, lalu menatap Mileye tanpa berkata-kata. Mendadak, tampakan ilusi menoleh ke arah perempuan berapi. Kamu juga berasal dari alam ilusi sejati, pasti tidak akan menghalangi aku, bukan? Seusai beberapa saat hening, perempuan berapi berbicara. Dia adalah seorang yang ditakdirkan dengan sebab akibat besar. Apakah kamu yakin ingin mengambil alih tubuhnya? Tampakan ilusi menyeringai merendahkan. Orang yang ditakdirkan ini sungguh lucu. Di dunia ini, kecuali Tuan Besar Kebenaran Agung dan leluhur klan Taichu, yang lain hanyalah sampah. Perempuan berapi melirik tampakan ilusi. Silakan, lakukan apa yang kamu inginkan. Seusai berbicara demikian, perempuan berapi mundur ke samping. Tampakan ilusi melihat dingin perempuan berapi. Kamu cukup tahu diri. Tampakan ilusi memandang Mileye. Kamu sepertinya sangat tenang. Mileye menjawab dengan tenang. Tidak peduli, aku tidak bisa melarikan diri. Tampakan ilusi tertawa. Benar. Tanpa basa-basi, mendadak dia berubah menjadi sinar samar dan langsung menyelinap ke antara alis Mileye. Dentuman. Dalam sekejap, mata Mileye mendadak membulat. Sebuah kekuatan mengerikan langsung mulai menghapus kesadarannya dan ingatannya. Namun, pada saat yang kritis ini, sebilah pedang mendadak turun dari langit dan langsung menyusup ke dalam tubuh Mileye. Pedang penerapan Taoisme. Ah! Suara teriakan menyayat hati mendadak terdengar dari dalam tubuh Mileye. Apa pedang ini? Apa pedang ini? Ah! Ah! Perlahan-lahan, suara teriakan yang menyayat hati itu perlahan-lahan melemah, akhirnya hilang secara perlahan. Pada saat yang sama, dalam pikiran Mileye mendadak muncul banyak ingatan yang hancur dan terpecah-pecah. Tidak hanya itu, napasnya juga melonjak liar pada saat ini. Di sisi lain, perempuan berapi memandang Mileye dengan ekspresi yang sangat serius. Kemudian, pedang penerapan Taoisme mendadak meluncur keluar dari tubuh Mileye, kemudian berubah menjadi sinar pedang dan lenyap di ujung langit. Perempuan berapi menengadah ke arah ujung langit, wajahnya penuh kekaguman. Pada saat itu, Mileye membuka mata perlahan. Ia meraih tangan kanannya dengan erat dan dalam sekejap, kekuatan yang menakutkan berkumpul dari telapak tangan kanannya. Perempuan berapi menatap Mileye. Kamu. Mileye berbicara pelan. Orang ini dulu tubuh fisiknya dihancurkan oleh Tuan Besar Kebenaran Agung dan disegel di sini. Perempuan berapi berbicara dengan suara berat. Kamu mendapatkan ingatannya. Mileye menjawab, hanya mendapatkan beberapa ingatan yang hancur. Tidak ada sedikit pun kenangan tentang dunia ilusi sejati. Perempuan berapi berbicara, kamu menelan kekuatan spiritualnya. Mileye mengangguk. Saat ini, tidak hanya jiwa spiritualnya mengalami lonjakan yang signifikan, tetapi kekuatannya sendiri juga mengalami peningkatan besar. Jika dia bertemu dengan pria awal tersebut lagi, dia yakin bisa dengan mudah mengalahkannya. Perempuan berapi-api ragu sejenak, lalu bertanya, tadi pedang itu dari mana? Mileye menyeringai, itu milik adik perempuanku.
Perempuan berapi menatap Mileye, dia berada di dunia ilusi sejati. Mileye menyeringai ringan, kelihatannya begitu. Perempuan berteriak. Jika adik perempuan Mileye benar-benar berada di alam ilusi sejati, itu sungguh tak terduga. Mengapa? Karena pedang itu bukan berasal dari pohon Dewa Taichu. Itu berarti lawan berhasil langsung menembus penghalang antara alam semesta dan alam ilusi sejati. Dan ini hampir tidak mungkin terjadi. Bahkan, bisa dikatakan sama sekali tidak mungkin. Meskipun oleh kebenaran agung sendiri pun, hal tersebut tidak dapat dicapai. Pada saat itu, mendadak telapak tangan Mileye terbuka. Dia perlahan-lahan merengkuhnya dan ruang waktu di sekitar mereka mulai berguncang sedikit. Lipatan. Mileye memicingkan mata, mulai memberikan tenaga secara perlahan. Dengan usaha penuhnya, ruang waktu di sekitarnya mulai terlipat sedikit demi sedikit. Melihat adegan ini, perempuan berapi langsung menunjukkan ekspresi serius. Namun, pada saat ini, Mileye mendadak melepaskan pegangan tangannya dan ruang waktu langsung pulih kembali normal. Pada saat ini, dia sudah benar-benar lelah. Meskipun sudah bisa mengguncang ruang waktu di sini, namun tetap saja tidak bisa dilipat. Mileye menggelengkan kepala, agak frustrasi. Pada saat itu, perempuan berapi berbicara, ruang waktu di sini sangat istimewa, sulit untuk dilipat. Mileye mengangguk, memang. Mendadak, perempuan berapi berbicara, jika kamu membuat kontrak dengan aku dan menambahkan kekuatanku, kamu bisa melipatnya. Mileye merenung sejenak sebelum berbicara, bisakah kita membuat kontrak yang lebih setara? Kita bisa saling membantu tanpa ada pihak yang lebih dominan. Perempuan bersemangat. Mileye tertawa, pikirkanlah dengan baik. Perempuan berapi berkata, baiklah. Dengan berkata demikian, dia menatap Mileye, kita akan membuat perjanjian yang setara, aku dapat memanfaatkan kekuatanmu dan kamu juga dapat memanfaatkan kekuatanku. Mileye mengangguk, setuju. Mendadak, perempuan berapi-api berubah menjadi api dao yang diduga masuk antara alis Mileye. Dentuman. Dalam sekejap, tubuh Mileye langsung terbakar, namun kali ini, dia tidak mengalami luka. Namun, sekitar ruang waktu di sekeliling mendadak menjadi semakin ilusi. Pada saat itu, di dalam laut kesadarannya, mendadak muncul sebuah bola api. Sementara itu, suara kuno bergema dari dalam pikiran Mileye, perjanjian yang setara, kedua belah pihak sama, saling membantu selamanya, tak boleh berbalik, yang berbalik akan dihancurkan oleh langit dan bumi. Seusai suara itu menghilang, kekuatan mistis muncul di sekitar mereka. Kekuatan misterius ini seperti benang-benang yang akhirnya meresap ke dalam tubuh Mileye. Mileye terkejut, ini adalah perempuan berapi berbicara, kekuatan kontrak, termasuk kekuatan kontrak dari dunia ilusi sejati. Jika salah satu dari kita melanggar, akan menerima hukuman. Mileye bertanya, seberapa besar keterikatan ini? Perempuan berapi menjawab, aku sendiri tidak berani melanggarnya. Mileye menyeringai, baiklah, aku mengerti. Perempuan berapi berbicara, sekarang, kamu bisa menggunakan kekuatanku. Mileye mengangguk sedikit, telapak tangannya terbuka dan sebuah bola api langsung muncul di telapaknya. Dalam sekejap, ruang waktu di sekitar telapak tangannya langsung menjadi ilusi. Melihat adegan ini, senyum tipis muncul di sudut bibir Mileye. Seperti mengingat sesuatu, mendadak telapak tangannya terbuka kembali dan pedang biru gaib muncul di tangannya. Kemudian, bola api itu langsung menutupi pedang biru gaib. Dentuman. Pedang biru gaib bergetar hebat, langsung berubah menjadi sinar pedang dan muncul di langit. Di mana-mana yang dilaluinya, ruang waktu langsung terkoyak membentuk celah. Pada saat itu,
perempuan berapi mendadak berbicara, pedangmu sangat hebat, bisa menahan kekuatanku. Mileye tertawa, telapak tangannya terbuka dan pedang biru gaib kembali ke tangannya. Seusai menyimpan pedang biru gaib, ia membalikkan tangannya, kemudian sekali lagi melipat ruang waktu di sekitarnya. Kali ini, ruang waktu dengan cepat menjadi terdistorsi, lalu perlahan-lahan dilipat olehnya. Tidak lama kemudian, ruang waktu dalam radius 100 zang langsung dilipatnya menjadi satu garis. Namun, ini sudah menjadi batas maksimal yang dapat dicapainya. Mileye melepaskan tangannya dan ruang waktu di sekitarnya pulih kembali normal. Mileye berbicara dengan pelan, masih belum cukup. Seusai ruang waktu di sini dilipat, kekuatannya sangat menakutkan, tetapi dengan kekuatan saat ini, dia hanya bisa melipat ruang waktu dalam jangkauan yang kecil. Perempuan berapi berbicara, kepadatan ruang waktu di sini terlalu tinggi, bahkan dengan kekuatanku, kamu juga tidak bisa melipatnya dalam skala besar. Jadi, aku sarankan kamu untuk meningkatkan kekuatanmu terlebih dahulu sebelum mencoba melipat lagi. Mileye mengangguk ringan, hendak bicara, namun pada saat itu, terdengar suara dentuman besar dari kejauhan di langit. Mileye terkejut, langsung mengendalikan pedang terbangnya dan melihat ke arah pohon dewa. Di ujung pandangannya, dia melihat seorang pria. Penguasa tiada batas. Mereka akan bertarung lagi. Di hadapan penguasa tiada batas, 100 zang jauhnya, tampak sebuah emas yang memegang tombak dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan. Mileye agak heran. Mengapa kedua orang ini kembali terlibat dalam pertempuran? Penguasa tiada batas menatap pelindung tersebut, menyeringai, "Ayo lagi." Seusai berbicara seperti itu, tiba-tiba ia membuka telapak tangannya. Dalam sekejap, ruang waktu di sekitarnya langsung terbelah. Kemudian, sejumlah sinar hitam yang menakutkan tiba-tiba berkumpul seperti ombak dan akhirnya menyatu di telapak tangan penguasa tiada batas. Dentuman. Dalam sekejap, ruang waktu di sekitar penguasa tiada batas langsung mendidih, sangat menakutkan. Suara perempuan berapi mendadak terdengar di pikiran Mileye, "Temanmu ini memiliki kekuatan yang sangat kuat." Mileye menjawab dengan tenang, "Ya, kurang lebih begitu." Perempuan berapi. Mileye menatap penguasa tiada batas. Pada saat itu, di telapak tangan penguasa tiada batas, mendadak muncul pusaran hitam yang besar. Di dalam pusaran itu, aura yang menakutkan terus memancar, sangat menyeramkan. Namun, di sisi yang berlawanan dengan penguasa tiada batas, pelindung tetap tenang. Pada saat itu, penguasa tiada batas tiba-tiba melepaskan pukulannya. Dentuman. Dengan satu pukulan, pusaran hitam mendadak berubah menjadi sinar yang menyambar menuju pelindung. Seiring berjalannya pusaran hitam, ruang waktu langsung terhapus di sepanjang jalannya. Pelindung mendadak berubah menjadi sinar emas dan menghilang dari tempatnya. Pada saat berikutnya, tombak emas muncul secara mendadak menancap di atas pusaran hitam. Dentuman. Pusaran hitam bergetar hebat, langsung meledak dan pada saat yang sama, tampakkan muncul mendadak di depan pelindung. Itulah penguasa tiada batas. Penguasa tiada batas langsung melepaskan pukulan langsung ke arah pelindung, kekuatan yang kuat langsung menghancurkan ruang waktu di sekitarnya. Pada saat yang sama, pelindung mendadak menusukkan tombaknya dan sinar emas sepanjang puluh ribu zang mendadak muncul. Dentuman. Dengan dentuman yang menggema, penguasa tiada batas langsung terpental ribuan zang ke belakang dan sebelum ia bisa berhenti, sebuah sinar emas puluhan ribu zang turun dari langit, menusuk ke arahnya. Kekuatan yang luar biasa, bahkan dengan jarak puluhan ribu zang, Mileye masih bisa merasakan ketakutan di dalamnya. Di bawah sana, penguasa tiada batas menunjukkan ekspresi yang seram di matanya.
Tubuhnya mendadak membungkuk setengah, tangan kanannya terbuka dan pada saat berikutnya, ia dengan cepat mengangkatnya ke atas. Dentuman. Dengan satu gerakan, penguasa tiada batas mengangkat 0 derajat ruang waktu di tengah lapangan dengan kekuatannya yang luar biasa. Dentuman keras. Sinar emas yang meluncur langsung hancur berantakan dan pada saat itu, sebuah tombak mendadak menyerang. Penguasa tiada batas melepaskan pukulan dengan tangan mencurigakan. Dentuman. Pukulan ini dengan susah payah berhasil menghentikan serangan tombak, tetapi langsung seusainya, tangan penguasa tiada batas langsung terbelah, darah menyembur keluar. Penguasa tiada batas menunjukkan ekspresi yang seram di matanya, tangan tiba-tiba berputar ke depan. Dentuman. Pelindung terlempar ribuan zang ke belakang, tetapi lengannya sepenuhnya terbelah, dengan jelas tampak tulang putih yang terbuka. Pada saat itu, penguasa tiada batas mendadak menatap Mileye, anak muda, pinjam pedang sebentar. Hari ini, aku bakal pilih file. Menghancurkannya. Mileye terdiam sejenak, lalu berbicara, ganti panggilan yang lain ya. Penguasa tiada batas menatap Mileye, cowok keren bagaimana? Mileye tertawa. Telapak tangannya terbuka dan pedang biru gaib terbang keluar. Penguasa tiada batas mengulurkan tangan dan pedang biru gaib langsung jatuh ke tangannya. Bersambung.